Timnas Indonesia U19 sedang dikumpulkan oleh sang pelatih, Indra Syafri. Mereka tengah menjalani pemusatan latihan, TC, jelang ASEAN Cup U19, Piala AFF U19, 2024. Sebanyak 33 pemain sebelumnya telah dipanggil oleh Indra dalam TC. Nantinya dia akan menyeleksi kembali pemain-pemain tersebut sebelum dibawa ke Surabaya sebagai lokasi turnamen kelompok umur tersebut yang bakal berlangsung pada 17 hingga 29 Juli 2024. Ada setidaknya 5 pemain keturunan yang berdarah campuran di dalam skuad asuhan Indra Syafri tersebut. Berikut 5 penggawa yang dimaksud. 5. Jida Bin. Jida Bin merupakan pemain keturunan Indonesia campuran Korea Selatan. Namanya sudah tidak asing lagi bagi banyak penggemar tanah air. Pemain Akademi Asiop itu berperan sebagai gelandang di Timnas Indonesia U19. Dia sendiri telah dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda sejak di Timnas Indonesia U16 pada 2022 lalu. Selain itu, dia juga mampu menyumbang 1 gol dari 5 capsnya di Timnas Indonesia U17 dan 1 gol lainnya dari 1 aksinya di Timnas Indonesia U20 menurut data Transfermarkt. 4. Welber Liescott de Jardim. Welber Liescott de Jardim atau yang lebih dikenal Welber Jardim juga menjadi salah satu pemain keturunan yang populer di Indonesia. Pemain satu ini berperan sebagai bek sayap kanan di Timnas Indonesia U19. Dia memiliki darah keturunan Indonesia Brasil. Adapun keturunan Indonesia didapat dari sang ibu, Liliana Halim. Welber kini berkarier di klub negeri Samba itu, Sao Paulo U17, sejak 2018 lalu. 3. Mesa'al Hamzah Bashir Oman. Mungkin banyak yang belum tahu tentang sosok pemain satu ini. Mesa'al Hamzah Bashir Oman sejatinya merupakan pemain berdarah Sudan. Kedua orang tuanya diklaim berasal dari negara tersebut. Namun Mesa'al sendiri telah tinggal di Indonesia sejak masih kanak-kanak. Bek 19 tahun itu juga lahir di Jakarta dan memilih untuk membela Timnas Indonesia U19. 2. Camara Usman Maiket. Pemain satu ini memiliki garis keturunan Gini dari sang ayah, Aboubacar Maiket Camara. Sementara itu, ibu Camara Usman Maiket merupakan perempuan asli Indonesia. Sang ayah diketahui pernah berkarier di Indonesia. Klub-klub seperti Persiwa Wamena dan Perseru Serui menjadi salah satu nama tim yang sempat dibela Aboubacar. 1. Jens Raven. Nama Jens Raven tentu sedang populer di kalangan penggemar Timnas Indonesia kali ini. Ya, belum lama Jens telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah menjalani sumpahnya. Jens sendiri memiliki darah keturunan Indonesia dari ayahnya. Nenek dari garis keturunan ayah Jens Raven merupakan perempuan kelahiran Yogyakarta. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, bahwa Timnas Indonesia ingin memperkuat lini komposisi pemain dengan menambah calon pemain naturalisasi baru. Dan satu nama yang mencuat belakangan ini, untuk dijadikan sebagai calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang baru, adalah Kevin Dix. Dirinya mampu diharapkan untuk segera bergabung ke dalam skuad Shin Taeyong. Kevin Dix merupakan pemain berkebangsaan Belanda yang kini tengah membela FC Kopenhagen di Liga Denmark. Ternyata setelah ditelusuri Dix punya darah Indonesia yang berasal dari sang ibunda. Karena dirinya punya darah Indonesia, maka Dix layak masuk ke radar naturalisasi Timnas Indonesia, terlebih Kevin Dix juga sudah banyak pengalaman. Dan, ini dia 3 alasan Kevin Dix cocok jadi pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia. Nomor 1, Dix punya rekam jejak yang bagus. 1. Rekam jejak Kevin Dix. Kevin Dix pernah memiliki rekam jejak yang bagus. Selain ia bermain di Liga Belanda Eredivisie dan Liga Denmark, ternyata awalnya Dix pernah mencicipi Serie A, tepatnya Dix pernah membela Fiorentina dan Empoli. Selama di Fiorentina, Dix merupakan pemain pinjaman, akan tetapi karena performanya apik, bahkan hingga mempengaruhi harga transfer dirinya yang kala itu di musim 2016 sebesar 50,41 miliar. Selain di Fiorentina, dirinya juga pernah bermain secara kenyang di Eredivisie. Dia pernah menjajaki Feyenoord dan klub Vitesse dari berbagai usia. Selain itu selama dia membela FC Kopenhagen juga selalu menjadi pemain yang berpartisipasi di 11 pemain utama dan punya menit bermain yang besar. 2. Masih usia emas.
Kevin Dix masih memasuki masa-masa usia emas, lantaran dirinya sekarang berusia 27 tahun. Ia merupakan pemain kelahiran Apeldoorn, 6 Oktober 1996. Kevin Dix Bakar Besi ini merupakan nama panjangnya, nama yang familiar dengan Indonesia, sebab ada darah Indonesia yang terdapat di dalam diri Kevin Dix. Ibunda Kevin Dix merupakan asli orang Indonesia, tepatnya orang Maluku. Ibunda Kevin Dix bernama Natasja Dix Bakar Besi. Jika dilihat dari statistik, Kevin Dix masih memasuki usia emas, lantaran dirinya masih aktif untuk bisa mencetak gol dan bisa mencetak assist. Keberadaannya tentu akan sangat membantu timnas Indonesia. Namun, masih harus menunggu kesediaan sang pemain. 3. Statistik oke. Kevin Dix memiliki statistik yang oke sebagai pemain bek tengah yang sewaktu-waktu bisa menjadi pemain depan. Berdasarkan statistik dari Transfermarkt, yaitu data dari klub yang dibela oleh Dix, terutama FC Kopenhagen. Dix mampu mengemas 126 pertandingan, 11 gol, dan 16 assist. Selain itu, selama Dix sebelum membela FC Kopenhagen di Liga Denmark, Dix pernah bermain di Vitesse untuk Eredivisie Liga Belanda. Dix mengemas 75 pertandingan, 2 gol, dan 5 assist. Jadi, dengan statistik Kevin Dix seperti ini, bisa jadi pertimbangan untuk calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia, yang cocok pada putaran ketiga. Demikian ulasan artikel berikut ini mengenai 3 alasan Kevin Dix cocok untuk jadi pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Calon penjaga gawang timnas Indonesia, Martin Paes, menembus daftar pemain Major League Soccer, MLS, All-Stars 2024, Selasa, 2 Juli 2024. Terpilihnya Martin Paes berkat voting yang telah dilakukan secara online pada beberapa waktu lalu. Nama pemain yang telah ucap sumpah warga negara Indonesia, WNI, tersebut masuk dalam daftar top 3 kiper untuk skuad MLS All-Stars 2024. Martin Paes bersanding dengan kiper top lainnya seperti Hugo Lloris, ex-Tottenham Hotspur, hingga Roman Burki, ex-Borussia Dortmund. Tentu terpilihnya Martin Paes menjadi sesuatu yang membekas. Pasalnya Martin Paes merupakan orang Indonesia pertama yang masuk dalam daftar skuad MLS All-Stars. Sejalan dengan itu, Martin Paes merasa keberhasilan ini berkat bantuan dari supporter di Indonesia. Maka Martin Paes merasa terhormat menjadi perwakilan merah putih pertama kali di skuad MLS All-Stars. Terima kasih, kita berhasil masuk ke MLS All-Stars, buka Martin Paes dalam postingan Instagram klub. Khususnya untuk supporter timnas Indonesia, saya ingin menjadi perwakilan merah putih pertama kali di skuad All-Stars, sambung kiper. Mari kita bersenang-senang di sana, pungkasnya. Dijadwalkan Martin Paes dan kawan-kawan akan menjalani laga persahabatan dengan Liga Meksiko All-Stars, Liga MX. Pertandingan MLS All-Stars versus Liga MX All-Stars akan dihelat di columbuscrewslower.com Stadium, 24 Juli 2024 mendatang. Tentu dari segi pemain Martin Paes dan kawan-kawan patut diunggulkan.